Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam rangka edukasi, itu edukasi kita tentang komunikasi. Komunikasi ini ada hubungannya dengan hidup ya. Jadi saya kalau tidak membahas narkoba tentang hidup. Jadi komunikasi ini orangnya ya. Karena dari komunikasi ini juga bisa menghasilkan dari tujuan hidup mendapatkan bahagia, di mana komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, atau perasaan kepada pihak lain. Jadi sangat penting ya, disebut dengan komunikator kepada pihak lain atau komunikan untuk yang menciptakan, yang berkomunikasi. Jadi banyak kita lihat komunikasi antar jauh per telepon, bisa kita lihat komunikasi menggunakan band frekuensi melalui radio, melalui beranten, apakah dia HF atau FM atau PHF. Jadi disebut dengan mood ya, sehingga bisa dilihat apakah dia menggunakan 10 meter band, 20 meter band, 80 meter band, 40 meter band, dan 2 meter band. Itu adalah media komunikasi yang digunakan oleh rekan-rekan dari Orari. Berikut adalah rincian mengenai definisi, jenis, dan penggunaannya, di mana KBBI proses pengiriman dan penerimaan pesan antar orang atau lebih pesan dimaksud dapat dipahami. Jadi kalau sudah diberikan penyampaian pesan dapat diterima. Jadi seorang, mohon maaf ya, yang bisu di lokal atau di rumah kita belum tentu sama dengan bisu secara internasional atau tetangga. Kenapa? Karena orang rumah tangganya itu menciptakan bahasa yang dimengerti antara mereka. Secara umum, pertukaran ide komunikasi ini tadi. Jadi, untuk mendapatkan komunikasi, apa itu definisi dan penggunaannya, yaitu secara umum pertukaran ide, fakta, atau emosi dan mencapai tujuan bersama. Jadi sangat penting ya komunikasi ini. Lanjutnya tentang asal kata, berasal dari bahasa Latin, komunis. Wah, ini kita sering bilangkan sesuatu partai dulu disebut dengan komunis. Itu berarti sama. Jadi partai komunis. Arti kata komunis itu adalah sama, menyiratkan pemahaman bersama. Bagaimana supaya bisa bertujuan yang sama dikomunikasikan. Di satu RT ada fasilitas umum, hendak seseorang dimediai bersama, dibuat perencanaan. Jadi kalau salah komunikasinya banyak yang tidak setuju. Ya, jadi ini penting komunikasi. Waktu saya tinggal dulu di desa saya, tidak setuju dengan desa sebelah ingin membangun jembatan. Cuman cara komunikasinya itulah, sesudah 10 tahun, 15 tahun, masyarakatnya itu jadi korban. Kenapa? Kalaulah dulu disetujui oleh kepala desanya, langkah transportasi penyeberangan jalan, karena yang dibuat jembatan itu kan mempersingkat waktu daripada memutar. Apalagi banyak fasilitas yang didapat apabila dibuatkan jembatan. Jadi inilah membuat pemikiran yang sama, komunis ini tadi, yang berarti sama, pemahaman bersama. Adapun jenis-jenis daripada komunikasi dapat dibagi berdasarkan cara penyampaian.
Jadi cara penyampaiannya, konteksnya bagaimana dan gayanya bagaimana. Ada yang melalui lisan atau verbal, komunikasi langsung. Jadi kalau saya ini menggunakan media ini, bagi mereka yang mau memutar, mau menonton, didapat sama dia faedah. Tapi bagi mereka, kalau dia hanya scroll saja, tidak penting, jadi tidak dapat penyampaian komunikasi. Karena melalui komunikasi ini didapatkan ilmu, didapatkan pengetahuan. Ada juga, kalau tadi itu verbal, ini lisan. Dibuat satu perjanjian. Jadi sering tertulis ini, tadi lisan ini verbal, ini tulisan. Jadi mereka melaksanakan kontrak-kontrak kerja, perjanjian. Jadi dibuat Pancasila. Nah, ini tulisan ini. Satu surat, itu satu tertulis. Ada juga yang bentuk visual, grafik. Jadi di bulan 1, bulan 2, bulan 3 bisa dibaca grafik itu penyampaiannya. Oh, ternyata bulan April itu meningkat sekali ya akibat adanya perang Iran, Israel, Amerika. Nah, ini dari grafik bisa dilihat. Dari gambar juga bisa dilihat. Ini untuk penyampaian komunikasi. Ada juga berdasarkan pola konteks atau interpersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Jadi kita bisa merenung diri kita ini tadi, atau sesudah kita menghadapkan hambatan, kita terpikir bagaimana, itu yang disebut dengan komunikasi dengan diri sendiri. Di mana ya tadi saya taruh ya? Nah, ini komunikasi diri sendiri. Apa ya yang mau saya perbuat ya akan datang? Karena saya perbuat begini ini belum mencapai yang saya mau. Nah, ini namanya komunikasi diri sendiri. Interpersonal, antar pribadi. Jadi komunikasi antara dua orang atau lebih disebut dengan kelompok, di mana komunikasi dalam organisasi atau kelompok. Ada juga berdasarkan gaya ya komunikasi itu. Kalau gayanya orang kaya berkomunikasi itu kadang tidak mengenakan ya bagi orang miskin. Nah, ini karena ada gaya ya, berdasarkan gaya. Ada yang komunikasi tegas, jujur. Nah, ini sering militer-militer itu komunikasinya demikian. Tegas, tidak kompromi, sehingga bisa diterima oleh orang lain. Ada yang komunikasi pasif, cenderung menghindari konflik. Daripada konflik, nah ini di anggota-anggota DPR, kalau diikutkan terus-menerus, ini berantem terus. Nah ini dibuatkan mengungkapkan perasaan. Ada juga yang secara agresif, komunikasi yang mendominasi dan menghargai pendapat orang lain. Ada juga yang disebut dengan berdasarkan formalitas. Jadi komunikasi itu memang menggunakan formalitas, formal. Gak bisa sembunyi-sembunyi, nanti marah orang. Ya kalau istri sama suami bisik-bisik di kamar tidur, tujuannya untuk kebaikan anak-anaknya. Atau tidak didengar mertua, atau tamu yang baru datang, atau tetangga. Ya maklum lah, mungkin rumahnya pun gede ya, dari bambu. Ya, komunikasi ini perlu dilaksanakan berbisik. Jadi ada yang komunikasi formal, yaitu komunikasi resmi, seperti rapat kerja misalnya. Itu dia komunikasi orari misalnya dibuat, baru pengukuhan organisasi itu dengan periode 5 tahun. Kira-kira 1 bulan kemudian atau dilanjutkan, saat itu juga mereka membuat program kerja. Nah, nanti diatur dalam organisasi kapan timbang terima, apa yang perlu dipertanggungjawabkan. Ada juga komunikasi itu disebut informal. Jadi komunikasi santai ya, seperti ngomong bicara di pak tertua ini, di lapo tua, atau di warung kopi atau di kantin ya. Ini disebut dengan informal. Jadi tidak
Nanti kalau formal-formal bisa lepas gelas itu diterbangkan. Ah, kau jangan pandai bicara kau. Ini orang agak pintar-pintar. Yang ketiga tadi ada penggunaan dan tujuan komunikasi. Jadi bagus betul kalau kita memanfaatkan komunikasi, tujuannya ada sehingga selaras ya. Apa dia memberi informasi, tujuannya memberikan informasi, fakta. Oh nanti di Surabaya dan Sidoarjo akan dibangun flyover di daerah kantor Bulog. Nah, kalau nanti mereka yang mau ke rumput industri rumput lebih mudah, nah, ini dibuat informasi itu. Faktanya nanti ya mulailah dilelangkan anggarannya dari mana, disetujui oleh pusat. Selanjutnya dia mendidik edukasi, ya mendidik edukasi. Membagikan keahlian seperti saya ini untuk mendidik edukasi. Kita bagaimana menanggulangi tentang komunikasi. Ada juga edukasi saya bagaimana menanggulangi narkoba. Mempengaruhi atau persuasif tujuan komunikasi ini. Mengubah sikap atau perilaku seseorang. Jadi kalau kita datang ke Surabaya berbeda dengan datang ke Medan. Yang selanjutnya itu menghibur. Jadi komunikasi itu ada cara menghibur. Ya di dunia-dunia gemerlap gitu, untuk menghibur. Memberikan, membangun relasi, berkomunikasi membangun relasi. Sehingga menciptakan hubungan sosial. Waktu kita sangat terbatas, kita singkati dulu di sini. Mohon maaf saya, semoga dapat menjadi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.